Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bihanib dan Umida selaku pengasuh dan direktur Pondok Pesantren Al-Qur'an Super Kemla Roibani Fida. Dan saya hormati kepada seluruh dewan guru MA dan MTS Al-Qur'an Roibani Fida. Dan yang saya sayangi dan yang saya banggakan orang tua saya dan saudara-saudara saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mu'alifuddin Mustafa. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengertian sholat dalam keadaan darurat. Sholat dalam keadaan darurat ya. Yang pertama yaitu ketika badan sakit, boleh ketika kita badannya sakit ya tidak bisa untuk berdiri, kita boleh duduk atau berbaring sesuai kemampuannya. Misalnya kalau kita tidak bisa berbaring, kita tidak bisa duduk, bisa berbaring, bisa begini terus duduk ya. Duduk itu ya pokoknya duduklah. Allah Akbar itu tidak ada sujudnya itu tuh agak bungkuk gini, enggak sujud enggak sujud di lantai, tapi sujudnya agak bungkuknya lebih dari ruku. Terus yaitu dalam kendaraan, jika dalam kendaraan boleh yaitu dalam duduk kursi jika tidak kesulitan. Nah, jika dalam kendaraan itu boleh juga di kursi jika tidak kesulitan. Terus diusahakan kalau takbiratul ihram itu kita itu menghadap kiblat kalau berada di dalam kendaraan. Berarti kita itu kalau berada di dalam kendaraan itu duduk di kursi jika tidak kesulitan. Nah, bisa juga kalau duduk di kursi itu di kesulitan ya. Terus kesulitan bisa juga duduk di kursi itu jika tidak kesulitan. Terus diusahakan menghadap kiblat kalau takbiratul ihram. Dan itu dalam peperangan. Jika kita sholat dalam peperangan, kita bisa sholat di atas kendaraan yang kita tunggangi ketika berperang. Terus itu sholat paling pokok dalam Islam. Sholat itu paling wajib dan paling pokok dalam Islam ya. Wajib dilakukan walaupun sesulit apapun. Nah, kita itu misalnya walaupun sesulit apapun kita itu harus sholat. Misalnya kita ada acara di rumah, misalnya ada acara nikahan, nah kita itu misalnya repot banget, nah kita itu harus sholat karena sholat itu wajib dan hal yang paling pokok. Terus yaitu sholat jamak itu ada dua sholat, yaitu seperti dikerjakan secara berurutan. Berarti sholat jamak itu ada dua, itu dikerjakan secara berurutan, yaitu misalnya dalam satu waktu, yaitu awal yaitu jamak takdir dan akhir jamak takhir. Makanya jika sholatnya di awal itu namanya jamak tagim dan di akhir itu namanya jamak takhir. Terus yaitu sholat boleh dijamak dengan sholat itu boleh dijamak sebagai berikut, yaitu seperti sholat maghrib dengan isya itu boleh dijamak. Terus sholat zuhur dengan asar. Pokoknya sholat yang diperbolehkan dijamak itu pokoknya ada 4 rakaat. Misalnya yang diperbolehkan untuk berjamak itu misalnya zuhur, terus isya dan asar. Nah, itu diperbolehkan. Zuhur, isya, asar ya. Terus yaitu diperbolehkan kita itu menjamak karena perpergian atau hujan. Misalnya kita itu dalam perpergian, misalnya kalau di jalan tol itu kita tidak bisa sholat, untuk sholat kedepannya kita bisa dijamak di rest area. Itu sholat fardu dibolehkan qashar. Nah, ini tadi ya, yang tadi pokoknya diperbolehkan menjamak. Nah, kalau misalnya kita tidak repot atau tidak ada apa-apa, kalau dijamak itu hukumnya tidak boleh atau tidak wajib. Oke, sekarang presentasi dari saya pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan tentang presentasi saya ini. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.